Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, students, kita kembali lagi ya ke pembelajaran mata pelajaran IPS, yaitu tentang peran Indonesia di era global. Sebelumnya, persiapkan dulu ya alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Let's go! Oke, yang pertama akan dibahas yaitu tentang peran Indonesia di era global itu meliputi apa saja. Yang pertama itu kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang kedua, perkembangan lembaga-lembaga internasional yang melakukan kerjasama. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Karena kita akan mempelajari peran Indonesia di era global, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan globalisasi dan era globalisasi. Globalisasi menunjuk pada proses makin menguatnya kesadaran mengenai dunia sebagai satu kesatuan. Sedangkan era globalisasi merupakan zaman di mana pengaruh antar negara di dunia cepat menyebar. Di era globalisasi ini, jika ada kejadian atau peristiwa di suatu wilayah, maka berpengaruh pula terhadap wilayah lain. Globalisasi telah mampu mendorong terjadinya perubahan di dunia. Globalisasi ditandai dengan menyatunya perekonomian nasional dan perekonomian dunia. Proses globalisasi diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Adanya globalisasi akan mendorong negara untuk mengekspor apa yang mereka produksi dan mengimpor yang tidak mereka produksi. Nah, negara Indonesia juga berperan dalam globalisasi. Kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Negara Indonesia juga memiliki peran pada era globalisasi sekarang ini. Hal ini terlihat dari ikut sertanya negara Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Yang pertama itu kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Apa aja sih? Yaitu ASEAN yang pertama, kerjasama di lingkup Asia Tenggara. Yang kedua, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang ketiga, Colombo Plan, yaitu Rencana Colombo. Yang keempat itu APEC, yaitu kerjasama regional di lingkup Asia Pasifik. Dan yang terakhir adalah AFTA, kawasan perdagangan bebas dengan tidak ada hambatan tarif di ASEAN. Di sini yang pertama akan dibahas yaitu tentang ASEAN. Masih ingat kan ASEAN? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat kan kalian negara-negaranya apa saja? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di mana tujuan dari ASEAN itu salah satunya meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Untuk tujuan ASEAN, kamu masih ingat kan di pelajaran yang lalu atau di pelajaran PPKN sudah pernah Miss jelaskan ya. Kalian bisa lihat di situ untuk tujuan ASEAN lebih lengkap. Nah, pada ASEAN, untuk menyelenggarakan kerjasama intern atau kerjasama yang khususnya dalam bidang ekonomi, maka dibentuk komite-komite di bidang ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan. Komite ini berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan dengan mengadakan berbagai proyek. Komite ini mengadakan kerjasama dengan sesama anggota ASEAN dan menjalin hubungan dengan
negara-negara lain atau organisasi lain, misalnya Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, dan Australia. Selanjutnya adalah Komite Perdagangan dan Pariwisata. Komite ini berkedudukan di Singapura dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan perjanjian perdagangan ASEAN dan mengadakan promosi kepariwisataan. Yang ketiga adalah Komite Keuangan dan Perbankan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah seperti pembentukan dana, memberikan pendukung perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan mencari bantuan modal dari negara-negara maju. Selanjutnya adalah Komite Industri, Pertambangan, dan Energi, yaitu melakukan kegiatan dalam bidang industri pertambangan dan energi. Selanjutnya, Komunikasi, Transportasi, dan Komunikasi, yaitu kegiatan dilakukan komite ini dalam bidang transportasi dan komunikasi, di mana pelaksanaannya dibagi dalam sub-sub komite, yaitu subkomite perhubungan darat, subkomite pelayanan dan pelabuhan, dan subkomite pos dan telekomunikasi. Yang terakhir adalah Komite Kebudayaan dan Informasi. Komite ini melakukan kegiatan dalam bidang kebudayaan dan informasi. Selanjutnya adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia. MEE mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan dari MEE. Yang pertama adalah memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Dan yang ketiga adalah mempererat kerjasama ekonomi pada anggota-anggota MEE. Untuk latihannya, kalian silakan tuliskan sejarah terbentuknya ASEAN di buku kalian ya. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja atau ringkasannya saja. Hasilnya silakan kirimkan ke Miss ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dari Miss. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum.